kasih-Mu. Benar Bapa, kami masih hidup hari ini karena kemurahan. Oleh karena itu Bapa, layaklah Engkau kami sembah dan kami puji di tempat yang maha tinggi. Bapa yang baik, Bapa yang agung, Bapa yang mulia, kami hari ini ingin mendengarkan suara-Mu yang indah. Kami ingin mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Di dalam kami nanti mendengarkan firman-Mu, biarlah boleh Engkau matraikan itu semua ke dalam hati dan pikiran kami, supaya menjadi bekal dalam kehidupan kami masing-masing. Mari Bapa, urapi kami satu persatu. Berkati hati dan pikiran kami. Biarlah pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau di saat ini di rumah-Mu yang kudus ini, sehingga kami boleh berjumpa, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Bapa. Kami mau siap untuk mendengarkan suara-Mu selalu ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, iblis tidak mau diam, ingin mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan suara-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami mengusir dan menolak hanya dengan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu mengarungi kami satu persatu. Mari Bapa, kami siap mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan amin. Shalom saudara yang terkasih. Shalom. Sudah berapa lama nggak jumpa kita ya? Salam sukacita, salam damai sejahtera, terutama salam sehat. Sepertinya ini jemaat-jemaat dan Bapak Gembala Ibu Gembala makin bersinar-sinar sesuai dengan sinar Gembala. Wajahnya cerah ceria ya. Puji Tuhan. Saya masih diizinkan untuk melayani di sini bukan karena kekuatan, tapi karena Tuhan selalu menuntun setiap langkah-langkah kita orang yang percaya. Mari saudaraku, saya undang untuk bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Kita mau baca satu ayat. Kita baca bersama-sama dalam Hosea 6 ayat 3. Hosea, mungkin jarang dibuka ya, tapi saya diminta ini supaya bisa disampaikan sesuai dengan firman pengantar tadi. Bukan kebetulan, memang jelas, nyata. Hosea 6 ayat 3. Mari saudaraku, kita bersama membacanya. 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti wujud seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada musim yang mengakhiri bumi. Amin. Terima kasih. Silakan duduk saudaraku. Saudaraku, di sini kita diingatkan kata ajakan, yaitu marilah. Marilah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan judulnya saya berikan di sini, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adakah kita di sini sudah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Amin ya. Karena apa? Karena di sini diingatkan di kita kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita tidak lagi asal-asalan, benar layanan kita membawa upaya yang harus di hadapan Tuhan. Kadang-kadang ya, maaf, kita katakan ke gereja, kita katanya kita pelayanan, kita katanya kita untuk bikin doa syafaat, kita ada doa puasa, tapi itu hanya supaya saya berkat, saya datang ke gereja supaya saya dapatkan yang terbaik dari Tuhan. Salah saudaraku, bukan supaya kita boleh ada. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku merasakan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya. Seperti apa sih kita mengenal Tuhan dengan sungguh tadi? Tidak supaya ya, tidak supaya aku ini dilayani, supaya aku diberkati, tapi karena makanya Tuhan Yesus mengingatkan kita, persembahkanlah tubuhmu. Bukan persembahkan tubuh, oh harus begini, enggak, benar-benar kita itu fokus prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar melayanilah dengan sungguh-sungguh. Kalau benar-benar melayani itu bukan hanya di mimbar, melayani itu bukan hanya
Melayani itu bukan nanti pujian atau musik, bukan. Di luar sana pun kita sudah bisa mengatakan melayani dengan memberikan senyum yang indah. Sebagaimanapun kita yang jengkelnya pada orang, atau dengan saudara, atau dengan anak, atau dengan teman, kalau masih bisa kita berikan senyum, jengkel itu akan sirna sudah. Atau semuanya kekesalan itu akan hilang. Kenapa? Karena itulah yang dibilang persembahkanlah hidupmu yang kudus. Kudus itu bukan harus mengambil air dulu apa, enggak. Tapi ini hati pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan. Tuhan, aku boleh ada sebagaimana ada hari ini karena, bukan supaya. Ingat ya, konteksnya beda. Supaya dan karena itu beda. Ya, kadang-kadang kan kita sering melakukan, oh aku ke gereja supaya aku dapat jodoh, oh aku ke gereja supaya aku dapat berkat, oh aku ke gereja supaya tidak. Tapi mari mulai hari ini kita pergunakan kata karena. Karena apa? Saya boleh ada sebagaimana ada saya sekarang ini, dari Balikpapan, dari mana? Karena belas kasihan Tuhan. Tuhan masih melindungi perjalanan saya. Bagaimanapun kesehatan yang bagaimana itu, yang namanya sekarang ini, zaman sekarang ini, iya kan? Tapi karena belas kasihan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, seperti lagu tadi, aku ada saat ini. Karena kasih Tuhan, tidak ada supaya kasihmu, enggak toh, tapi karena kasih Tuhan. Jadi mari saudara, jangan lagi pergunakan ada konteks dalam hati dan pikiran kita, saya ke gereja supaya saya diberkati. Tapi mari saya datang untuk melayani Tuhan karena begitu baiknya Tuhan, karena begitu dahsyatnya Tuhan, karena begitu semuanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Iya kan? Yohanes 3:16. Karena, bukan supaya. Tidak. Itu lain konteksnya. Ya saudaraku, mari karena itu arti dari kudus ini jangan ada di pikiran kita kalau kita sudah melayani atau ke gereja supaya saya diberkati. Jangan, tapi mari kuduskan hati dan pikiranmu. Maaf, saya tidak menghakimi. Zaman sekarang sudah banyak sekali antara hamba Tuhan dan hamba Tuhan saling baku hantam katanya, yang namanya bahasa Ambon atau Nado itu. Begitu juga dengan pelayan-pelayan Tuhan banyak sekarang, ya. Karena apa tadi? Kembali lagi mereka memikirkan supaya saya ini tenar, supaya saya ini hebat. Coba kita perhatikan YouTube sekarang. Banyak sekali ribut kan? Saya aja tadi sangat sedih hati saya karena saya tahu banget Paul Chang dan Saifudin Ibrahim adalah teman satu pelayanan saya, misi penginjilan yang begitu baik dulu, sangat baik hari itu. Di Hong Kong dan Thailand kami sangat luar biasa. Menderita pun kami makan apa adanya di pinggir jalan, sangat luar biasa kompaknya. Tetapi saya sedih sekarang melihat mereka saling menjelek-menjelekkan. Saya baru sadar karena saya tidak pernah mau buka itu yang cerita-cerita yang, tapi karena teman ngasih unjuk tadi, oh Tuhan Yesus ampuni. Untuk apa kita melayani tapi masih ada mulut kita dicomel? Untuk apa kita untuk menginjili tapi mulut kita comel, ngomong di sana, ngomong di sini? Bertobat kita mulai sekarang saudaraku. Tanpa kita sadari. Amunah, ibu Tuhan mulut, siarimu semua jangan lagi pernah. Atau di gereja mau bahas si anu begini-gini, oh begini sifatnya begini, tidak usah. Jangan kotori pikiran kita, jangan kotori hati kita. Makanya di sini katakan hendaklah orang kudus, karena Allah adalah kudus. Ya, terutama anak muda ini ya, nggak usah lah mau persaingan sekarang ini, tidak ada artinya. Kalau sudah waktunya Tuhan mengasihkan pekerjaan yang baik, pasti Tuhan kasih kerjaan yang baik. Kalau sudah waktunya Tuhan memberikan jodoh yang terbaik, pasti Tuhan kasih jodoh yang terbaik. Tidak usah banyak bicara, cukup datang kepada Tuhan. Begitu juga untuk bapak-bapak ya, di lapo membahas yang tidak perlu dibahas, nggak usah lah. Lebih bagus di rumah dibahas itu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Karena waktunya kita tidak tahu sekarang ini. Ukraina dan Rusia aja sudah begitu perang. Jangan sampai terjadi perang dunia ketiga. Mari saudara, mulai hari ini
kita kuduskan hati dan pikiran kita. Jangan mau lagi kita dikotori hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan mau lagi kita memikirkan, aduh bagaimana lah anakku ini, aduh udah urusannya Tuhan, orang Tuhan yang ciptakan kok. Yang penting judulnya kita berserah aja. Kenapa anakku ini sampai sekarang kok tidak ada ininya pekerjaannya? Kenapa anakku sini sampai sekarang? Kenapa Tuhan? Kenapa? Jangan bertanya kenapa. Aku baik sekarang pada ibu gembala, aku kasih ini, belum tentu benar aku itu di hadapan Tuhan. Berarti aku hanya mencari muka ngasih begitu. Tapi kalau sudah benar-benar kehidupan kita, biar bagaimanapun modelnya, pasti orang mencari kita, pasti orang menyayangi kita, pasti lagi. Maaf, kita orang Batak. Suatu dihatain kita sama-sama, pusing amat mau diomongin kayak mau bibirnya doer kayak doer bibir saya ini udah amat. Cuek aja. Yang sampai kan dia sendiri ngomongin kita. Ngapain kita? Dia juga sudah mengeluarkan kata-katanya gitu. Udah itu nyenyaknya dia tidur. Sementara kita masukin ke hati dan pikiran kita nggak tidur-tidur. Akhirnya jadi stroke. Stres, stroke dan stop. Capek kan? Kalau sudah mati konyol, tiba-tiba dia masuk rumah sakit dibilang COVID, padahal enggak, karena dia stres memikirkan kata-kata yang tidak berarti itu. Ya, mari saudaraku, mari kita belajar hidup dalam kebenaran. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, tidak ada lagi pernah memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang benar-benar tidak hanya marbella. Nggak tahu itu apa artinya. Nah, dibilang marbella kayak hidup Yesus sakit, jadi pikirnya dia tuh banyak ini, padahal nyata dia memberkati. Kami kalau tidak ada halangan kemarin Yesus, dia tidak tahu entah apa penderitaan, dia tidak tahu. Karena sukacita itu ada pada kita. Kan adalah penyanyinya, sukacitaku mengalir dalamku. Oh yes, jangan nyanyi aja, tunjukkan. Ya, kata-kata nyanyian itu bukan kata yang menciptakan pujian itu benar-benar dia berpikir panjang. Pernah merasakan nyepi di sana? Jadi sepertinya itu bintang itu berjatuhan cantik karena gelap semua. Saya sudah lama putus hubungan dengan adik saya, Roma. Biasanya tiap hari dia ngirim, nggak tahu itu kenapa itu grup apa saya hilang atau bagaimana, nggak tahu. Biasanya kalau dia baca saya sama sekali, dia kirim. Tapi sekarang nggak ada lagi pernah saya dapat kirimannya, nggak tahu. Ya, karena itu tadi kembali, karena kesukaannya Taurat Tuhan siang dan malam. Yang di rumah seperti misalnya nggak ada dapat ini, sudahlah urusannya Tuhan, urusan Tuhan. Kenapa saya bilang? Karena saya sudah merasakan. Udah Tuhan, kalau bagaimanapun ceritanya Tuhan, udah urusan Tuhan aja, nggak bisa urusan saya sendiri. Saya sudah rasakan itu semuanya. Yang ketiga, mari kita cintai firman dengan benar-benar sungguh-sungguh, tidak hanya sekilas aja. Ya, kita baca firman, kita renungkan, supaya dari firman ini sekarang kita sadar nggak? Berapa orang sekarang yang bawa Alkitab? Coba yang bawa Alkitab sekarang 1, 2, 3, minggu depan saya khusus saya kasih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 murid Tuhan, 12 murid Tuhan Yesus yang satu jadi terbatas. 13, tolong catatnya Yusmia ya nanti ya. Minggu depan saya masih Yusmita ya. Catat yang bawa Alkitab. Ada hadiah khusus nanti saya kasih ya. Karena apa? Karena kita tidak pernah sadar di handphone ini kita sudah larut dalam orang China. Kita dilarutkan dengan kesukaan yang indah. Kita lalap, bahasa Bataknya laut di parlalapan. Nggak sadar kita ini sekarang kita sudah hampir hilang. Semua hamba Tuhan sekarang bawa itu iPad apa semua itu laptop. Alkitab sudah ini, nggak ada lagi coret-coretan seperti ini. Ini nggak ada. Ini baru dibeliin anakku di live kemarin. Aku bilang, mama supaya matanya tidak capek kalau pakai kacamata, cari bang yang huruf besar. Kenapa? Semakin kita bongkar, semakin kita lihat dalam isi firman Tuhan ini, semakin dibersihkan hati dan pikiran kita. Kalau handphone ya, sebentar nanti kita baca, tiba-tiba ada pembalasan WA dari ayam deh. Lupa deh. Iya kan? Terus ada lagi kadang-kadang lihat lagi, ya begini nih. Wah, kenapa ini bisa begini? Ya,
seperlunya. Jangan lalap dengan main handphone. Saya kalau berada sama anak saya, kalau dibilang mereka masih main handphone, makan atau berdoa, udah handphone itu dia temannya, mama pergi. Mereka udah tahu. Siapa di sini masih bangun mesbah keluarga pagi sama malam? Adakah? Adakah? Pagi sama malam mesbah keluarga? Mulai hari ini, saudaraku, bangun mesbah keluarga. Karena dari mesbah keluarga, hati yang sukacita, hati yang damai sejahtera, itu yang akan kita peroleh selalu. Karena kalau tidak ada mesbah keluarga, jujur, iblis tidak mau diam. Iblis selalu mengganggu lewat suami, iblis selalu mengganggu lewat istri, iblis selalu mengganggu lewat pembantu, atau lewat anak, atau lewat tetangga, atau lewat apa semuanya. Percaya, perhatikan kalau kita tidak bangun mesbah keluarga. Makin hari makin Tuhan Yesus memperhatikan kita. Dan yang ayat terakhir, kesimpulannya saya ambil di sini. Mari kita buka dalam Ulangan 31 ayat 8. Minggu depan saya tanya lagi, siapa yang hafal? Luar biasa nanti. Sebab Tuhan, Dia sendiri loh, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Sedangkan Pak RT aja jalan depan kita bangga. Apalagi Pak Kepala dua jalan depan kita bangga. Sementara Presiden Jokowi berjalan depan kita udah bangga, udah merasa hebat toh. Dipajar. Dan mari kita supaya menjadi sejuk hati kita dan pikiran kita, mari baca Alkitab dalam kitab Hosea tadi. Dan dari yang rangkuman yang 3 tadi, inilah janji Tuhan yang luar biasa. Dia yang berdosa. Kadang-kadang saya menyakiti Tuhan dari hati dan pikiran saya. Tapi kok Tuhan mau ya memberikan janjinya lagi, dan Dia tidak akan membiarkan kita, engkau, kita, ya. Dia sendiri akan, janji kita baca bersama, ganti dengan namanya ya. Mari saudaraku, contohnya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depan Yusnia. Ya, ayo kita baca bersama-sama. Jadi sebut nama kita. Ini langkah profesi supaya itu termaknai dalam hati dan pikiran kita, dan kita menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mari saudaraku, kita baca bersama. 2, 3. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depan